undang dengan hormat Direktur Film Musik Animasi Bapak Muhammad Amin yang mewakili Deputi 7. Kami persilakan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan, dan juga kami mengundang Ketua Tim Penyusun Buku Putri Mandalika Bapak Taufan Rahmadi, GMPT Alex Media Komputindo Bapak Justinus Wahyu Raharjo, dan juga Ketua Majelis Adat Sasak Bapak Lalu Sajim Sastrawan untuk berkenan menuju ke tempat yang telah disediakan. Wah, keren banget nih, keren. Coba Pak Taufan ceritain dulu nih, Putri Mandalika yang sekarang kita kenal sebagai sirkuit terbaik di dunia, favoritnya World Superbike, WSBK, dan MotoGP, serta beberapa race lainnya. Sebetulnya itu adalah sebuah cerita ya, story yang hari ini dituangkan dalam sebuah buku Putri Mandalika. Bisa dicerita Pak? Boleh kita izin pantun dulu, Mas Wapres? Boleh. Mas Menteri? Ya. Wis. Terburuk. Sudah disiapkan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau kesambi le atas gunung. Jaga. Bedait batu, teparan mayung. Jaga. Setelah bedait Mas Sandi, semua kami merasa beruntung. Baik, izin Mas Menteri. Siap. Bicara buku ini Mas Menteri, kita filosofinya ada 4S plus L. 4S plus 4S plus L. Nah, S pertama, kita bicara silaturahim. Wah, jadi ketika pada saat itu kawan-kawan dari Deputi Pak Amin bersama Mbak Tia memberikan amanah kepada kami langsung Mas Menteri silaturahim kepada semua tokoh-tokoh adat dan budaya. Karena kami tahu kalau kami kerjakan ini biasa-biasa saja, tidak ada dampaknya. Jadi kami datang, berkunjung, dan bertukar pendapat dengan para tokoh-tokoh adat dan budaya pada saat itu. S pertama. S kedua. S kedua, baru bicara spiritual, Mas Menteri. Woi. Jadi Mas Menteri, ketika bertemu dengan beliau-beliau ini, ada hal-hal yang selama ini tidak pernah terbayangkan, itu hadir Mas Menteri, kita temui Mas Menteri. Disitulah. Musiknya gimana? Musik Twilight Zone, coba Twilight Zone. Enggak, kayak musik-musik yang film-film Twilight Zone itu. Musik-musik misteri gitu loh. Ya, misteri ya. Musik-musik horor gitu coba. Ya Mas Menteri. Nah, jadi Mas Menteri, kami lupa lagi jadi ya. jadi S3 baru dikasih musik. Iya. Oke, spiritual masuk gitu Mas Menteri. Kita temukan semua petualangan yang terjadi tidak pernah terbayangkan. Jadi yang tadinya tidak masuk di logika, masuk di logika, dan kita menemukannya Mas Menteri. Luar biasa. Jadi sebenarnya saya di sini tidak sendiri. Ada sahabat saya yang juga penulis, itu ada Mas Marta. Mas Marta Dinata. Ada juga wakil ketua, nih juga ahli budaya, juga ada Bang Mehmet. Bang Mehmet. Ada juga ada Haryadi, dan juga ada Pak Asisten. Pak Asisten di situ Pak Menteri, Asisten Lombok Tengah. Yang juga kami dibantu Mas Menteri untuk berkenalan dan menemukan hal-hal itu. Jadi spiritual. Ketiga Mas Menteri, kita tahu bahwa spiritual juga tidak boleh lepas dari nama scientific. Science, Mas Menteri. Perpaduan. Jadi Mas Menteri, di buku ini nanti ada unsur-unsur ilmu pengetahuan. Bagaimana leluhur-leluhur kita tahu tentang astronomi. Oh, di situ Mas Menteri, ya. Jadi science. baru yang keempat S Mas Menteri adalah story. Jadi 3 hal S tadi di depan kita kemas menjadi story yang kita harapkan menjadi legacy. L itu legacy. Dan Mas Menteri, saya tadi sudah berbicara dengan kawan-kawan. Pesan daripada masyarakat di Lombok bahwa bersama dengan Bapak Ketua Majelis Adat Sasak mengatakan bahwa baru di era Mas Menteri inilah buku legenda Mandalika benar-benar mendunia seperti saat ini Mas Menteri. Oke Pak Justinus. Itu Mas Menteri. Siap Pak Justinus. Kira-kira buku ini kapan mulai diterbitkan dan distribusinya ke mana aja? Sebelum saya jawab pertanyaan itu boleh sedikit? Boleh, pantun. Bukan. Selamat Pak Taufan dan teman-teman atas
atas buku yang sudah terbit dan saya pikir buku ini bukan sekedar buku bacaan tetapi tadi ada 4S yang luar biasa melibatkan tokoh-tokoh adat lokal gitu ya. Buku ini akan terbit secara digital, pertama secara digital, nanti di awal Juli sudah bisa didapatkan di Gramedia Digital, kemudian kita akan terbitkan versi coffee table-nya Mas Menteri untuk di hotel-hotel internasional di Lombok. Dan saya sebenarnya berharap begini Pak Tovan dan Mas Menteri, buku ini baru jalan, baru buka pintu untuk apa? IP Mas Menteri. Oh iya. Saya bayangkan ada buku, ada animasi, ada musik, ada game, ada macam-macam, ada film, ada audiovisual, sehingga Putri Mandalika ini benar-benar bisa mendunia dengan seluruh platform yang bisa dikembangkan. Wah itu luar biasa kalau kita bisa kolaborasi berbagai macam pihak Mas Menteri. Kira-kira best seller nggak nih? Harus dong. Terbaik. Karena destinasinya super prioritas, bukunya juga harus Putri Mandalika. Nah sekarang saya ke Pak Lalu Sajim Sastrawan. Namanya aja sastrawan. Sastra. Berarti ada hubungannya sama sastra. Ketua Majelis Adat Sasak kita. Bapak Lalu, ini sejauh mana pemuka adat ini dilibatkan dalam pembuatan buku ini? Baik, terima kasih Mas Menteri. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih sudah bisa hadir di sini untuk berdialog dengan Mas Menteri. Nah tentu sebagai Ketua Majelis Adat Sasak, pertama menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri yang telah memfasilitasi penulis-penulis muda Sasak ini yang telah mencoba unjuk rasa dan unjuk gigi. Ya. Sekali lagi unjuk rasa dan unjuk gigi. Berani bersaing, ya, berkompetisi dengan para penulis-penulis nasional. Dan saya sangat yakin mereka ini tidak kalah. Nah sehingga dapat kita buktikan membesertai mereka kami hadir di sini, itu pertama. Nah kemudian yang kedua, keterlibatan Majelis Adat Sasak memang sebelumnya kami juga cukup galuh. Banyak sekali legend-legend di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok ini yang masih menimbulkan pro kontra. Nah ini sangat berbahaya bagi perkembangan adat dan budaya kita. Dan alhamdulillah Mas Topan beserta rekan-rekannya ini mencoba melakukan komunikasi intens dengan seluruh pemangku adat, pemangku budaya di Lombok. Dan kami juga merasa terpanggil ini untuk ikut nimbrung dan berkiprah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda yang sangat kreatif ini. Dan alhamdulillah kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh adik-adik kami. Dan juga berharap bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam legend Dendem Mandalika ini tidak saja bisa dinikmati dilakukan oleh masyarakat Sasak yang di Lombok, tapi juga ini mudah-mudahan pesan moral tentang kearifan, tentang kesetiaan, tentang keadilan ini bisa kita sebarluaskan, ya, tidak hanya tingkat nasional bahkan mungkin tingkat global. Nah ini harapan kami. Nah agar kita sebagai warga manusia ini mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung di mana saja. Bukan nilai di Jawa saja, bukan di Sumatera, tapi di daerah terpencil seperti di Lombok ini ternyata juga hadir ya nilai-nilai yang dapat kita teladani. Itu Pak Menteri. Wow. From local wisdom to Lokal wisdom. go global. Dari kearifan lokal menuju eksistensi global. Pak Amin. Tadi bicara value, saya pengen bicara edit value-nya. Mantap. Jadi saya, Bapak bicara value, saya bicara edit value. Saya ingin menambahkan bahwa benar Pak, kita harus melihat ini sebagai sebuah IP, start from the book, kemudian bisa menjadi film, bisa menjadi lagu, bisa menjadi dan ini Pak Menteri, di apa Seger ya, di apa itu di daerah tempat di mana Pantai Seger itu yang diyakini masyarakat sebagai tempat dia itu. Kalau kita bisa bikin patung di situ Mas Menteri, patung yang bisa menjadi landmark dari tempat itu bisa menjadi sebuah fine arts tourism. Baik, jadi patung ya. Dan itu Hanif sangat tidak berkenan kelihatannya bukunya Hanif. Kalau patung itu, dia kelihatan ada concern apa kalau patung?
Kenapa Pak? Kalau patung nggak masalah kan ada patung. Nggak masalah sih Pak, selama produknya produk seni gitu. Dan juga sesuai dengan fungsinya aja. Oke. Patung oke katanya. Oke. Kalau Pak Hanif sudah oke kayaknya. Iya. Berarti itu tambahan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik Pak. Terakhir dari Mr. Tourism. Nah ini namanya Taufan Rahmadi, kan TR singkatannya. Saya selalu bilang dia Mr. Tourism. Silakan. Mas Menteri, tadi saya buka dengan pantun. Nah, ini juga amanah Mas Menteri. Saya cuma menyampaikan amanah dari bangsa Sasak Mas Menteri. Pantun ini ya. Pantun lagi. Izin, Mi, boleh yang bacakan pantun amanah dari pelungguh semuanya? Mi itu artinya yang dituakan. Yang ya? dituakan. Oke, dari Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Oh. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan amanah dari bangsa Sasak. Rebak kedebong puntik batu. Cakep. Jari bahan pinak ares. Cakep. Harapan kami hanya satu. Cakep. Mas Sandi jadi cawapres. Balik jauh-jauh kemana ke situ lagi. Aduh. Siap. Ya, mohon maaf teman-teman media. Inilah semangat dari Putri Mandalika dan kita langsung melihat tayangan video launching dari buku Putri Mandalika. Siap. Mandalika ini. Mandalika. Jadi Mandalika ini ya, seperti cerita yang sudah ditampilkan tadi adalah seorang putri raja yang sangat cantik jelita, bukan saja parasnya tetapi juga budi pekertinya. Nah, jadi Putri Nyali itu diberi Mandalika, diberi gelar Mandalika. Nah, jadi Mandalika itu adalah penambahan gelar nama daripada Putri Nyali itu. Jadi Nyali sebenarnya adalah berarti pemberani. Kita berikan aplaus yang meriah. Inilah video berkaitan dengan buku Putri Mandalika yang baru saja kita saksikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri untuk maju selangkah 2 langkah ke depan didampingi oleh seluruh narasumber karena nantinya akan ada penandatanganan buku Putri Mandalika secara simbolis oleh Bapak Menteri dan kami persilakan Bapak Menteri untuk berkenan membubuhkan tanda tangannya di cover buku Dende Mandalika Sang Putri Nyale kali ini. Kami persilakan rekan-rekan juru kamera untuk mengabadikan momen berikut ini dan kita harapkan seperti yang disampaikan oleh seluruh narasumber bahwa nantinya pesan-pesan berupa local wisdom akan go global dan kami persilakan untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Masih ada satu lagi? Disilakan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media, inilah cover buku yang sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri dan juga disaksikan oleh sang Ketua Tim Penyusun Buku Putri Mandalika Bapak Taufan Rahmadi dan juga GM PT Alex Media Komputindo Bapak Justinus Wahyu Raharjo beserta dengan Ketua Majelis Adat Sasak Bapak Lalu Sajim Sastrawan dan tentunya didampingi dari pihak Kemenparekraf dan kami mengundang dengan hormat seluruh Bapak Ibu yang hadir dari Lombok kali ini, Asisten 2 Bupati Lombok Tengah Bapak Lendek Jayadi, Manager Product Development Publishing 2, Bapak Ida Bagus Kade Shumanjaya dan juga penerjemah buku Putri Mandalika, Mr. Connor, untuk berkenan maju berfoto bersama. We would like to invite you to have a photograph together. We will have a photo session for a while. Dan kami persilakan rekan-rekan juru kamera untuk mengabadikan momen berikut ini. Mungkin kita bisa agak squeeze sedikit, agak masuk sedikit supaya masuk satu frame. Ya. Kami persilakan rekan-rekan juru kamera. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh narasumber dan juga dari tim buku Putri
Mandalika yang hadir pada acara sore hari ini. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat karena selanjutnya rekan-rekan media masih ada satu sesi lagi di